Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Mezalira. Saya berkuliah di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian. Seperti biasa kita sharing tentang apa itu. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pembebanan dan tegangan pada elemen mesin. Nah, langsung saja ya, to the point. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau salah satu jenis kegagalan mesin itu diakibatkannya karena kegagalan biasanya terjadi karena deformasi plastis. Nah, biasanya kegagalan ini tuh walaupun tidak membuat mesin rusak secara keseluruhan, tapi dia mempengaruhi elemen-elemen mesin lainnya, jadi sehingga mesin itu tidak berfungsi dengan baik, gitulah dalam kata lain ya. Seperti itu. Nah, jadi ada dua hal yang perlu diketahui dari kasus kegagalan deformasi plastik. Nah, kedua hal ini saling berkaitan gitulah. Jadi menghasilkan sebab akibat. Hal yang pertama itu adalah adanya tegangan. Nah, kenapa? Pada tegangan pada mana ini tegangan yang terjadi pada setiap elemen mesin, karena elemen ini menerima beban. Jadi menerima stres gitulah. Menerima stres selama beroperasi gitu. Jadi tegangan ini dia adalah sesuatu yang tidak terlihat ya, dan terjadinya juga di dalam suatu elemen. Nah, jadi secara umum tegangan pada elemen mesin ini dibagi dua bagian, apa saja, yaitu jadi satu ini pertama ada tegangan normal dan yang kedua adalah tegangan geser. Kita lanjut. Jadi jenis-jenis pembebanan. Kalau jenis-jenis pembebanan itu ada dua, yaitu pertama beban yang berdasarkan sifat. Nah itu dibagi-bagi lagi. Jadi biasanya yang berdasarkan sifat itu ada yang namanya beban konstan atau steady load. Nah, beban yang kedua ada beban tidak konstan atau unsteady load. Selanjutnya ada beban kejut atau shock load. Lalu selanjutnya juga ada beban tumbukan atau impact. Nah, lalu ada yang kedua ini namanya beban berdasarkan cara kerja atau deformasi. Ini artinya terjadi perubahan bentuk secara spesifik dalam pelaksanaannya. Tegangan yang terjadi pada elemen ini biasanya ada beberapa macam. Nah, macam-macam tegangan tersebut ada macam-macam lah, ada sekitar 4 atau 5 gitu setahu saya. Nah, yang pertama adalah tegangan tarik. Tegangan tarik itu adalah besar gaya tarik dibagi dengan luas penumpang suatu benda. Yang kedua ada tegangan tekan. Nah, tegangan tekan itu adalah tegangan yang terjadi di luar sebuah batang apabila gaya luar bekerja padanya adalah gaya tekan. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya tegangan lengkung. Tegangan lengkung ini dia biasanya terjadi pada bahan yang mengalami dua atau lebih tumpuan pada ujung-ujung bahan. Nah, tegangan ini biasanya merupakan tegangan dalam bentuk tangensial. Nah, yang keempat ada yang namanya tegangan puntir. Nah, kalau tegangan puntir ini biasanya terjadi pada poros-poros gitu, biasanya dalam poros gitu yang mengalami momen putar. Biasanya terjadi pada poros yang berputar, biasanya kayak roda gigi atau kayak alat bor gitulah ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya tegangan geser. Kalau tegangan geser ini biasanya terjadi di suatu benda gitu dikenakan dua buah gaya yang sama besar dan berlawanan. Ya, seperti itu. Jadi serta beraksi dalam arah tanggensial sepanjang penopang tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.